Tanggal 6 Mei 2026 dengan nomor register 010-PJBI-PSI-3 Romawi-2026. Para pemohon LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap termohon Kepala Desa Buku Kabupaten Batanghari. Kemudian nomor register 015-PJBI-PSI-3 Romawi-2026 antara pemohon LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap termohon Kepala Desa Pompa Air Kabupaten Batanghari segera dimulai. Majelis Komisioner akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi dengan nomor register 010-KIP-Jambi-PSI-3 Romawi-2026 dan nomor register 015-KIP-Jambi-PSI-3 Romawi-2026 pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pemirsa, ini sudah ada semua. Yang untuk pompa air tidak ada keterangan. Baik, tidak ada keterangan ya. Baik, karena pompa air ini tidak datang dan juga agendanya pompa air untuk pembacaan putusan, mungkin setelah sidang buku nanti kita masuki sidang pertama itu sudah buku Kabupaten Batanghari. Ini yang datang ini sebagai prinsipal atau yang dikuasakan? Yang Kuasakan. Yang kemarin kuasa hukumnya Abdul Rahman ya namanya. Ini siapa nama kuasa hukum? Ada surat kuasa? Ada. Silakan bawa ke depan. Oh ini kopian, yang aslinya udah serahkan ya. Yang namanya siapa? Pak Erianto. Mau ditutup? Oh itu. KTP. Baik. Terus. Ini datanya. Baik, silakan. Untuk pemohon, kemarin sudah menyerahkan surat kuasa belum? Tunggu. Surat kuasa buku ya. Kemarin belum menyerahkan kan? Baik, adapun agenda kita pada persidangan hari ini, kemarin seharusnya sudah pemeriksaan awal. Jadi kita lakukan pemeriksaan ulang karena kemarin ada salah satu legal standingnya belum dibagikan ke depan ya kemarin ya, surat kuasa ya. Baik. Jadi dalam pemeriksaan awal ini ada 4 hal yang akan kami periksa. Yang pertama legal standing pemohon dan termohon. Yang kedua kewenangan absolut. Yang ketiga kewenangan relatif. Yang keempat jangka waktu permohonan informasi ke Komisi Informasi. Apabila jangka waktunya terlebih dahulu ini jangka waktunya tidak sesuai, lebih cepat maka prematur. Apabila jangka waktunya telah melewati pada prosedur penyelesaian permohonan informasi maka akan kadaluarsa.
Baik, identitas sudah kami periksa. Seterusnya kami akan memeriksa dengan jangka waktu. Ini untuk mengkonfirmasi nih kepada pemohon. Pemohon mengirimkan surat kepada Desa Bungku pada tanggal berapa? 29 Desember 29 Desember 2025 ya. Ini dikirim lewat JNT juga. 2025. Terus surat yang keberatan Surat keberatan tanggal 19 Januari 2026. 19 Januari 2025 2026 ya. Ini sama lewat JNT juga ya. Terus surat sengketa ke Komisi Informasi 9 Maret. 9 Maret ya. Baik. Terus ke ini Desa Bungku. Mau konfirmasi, apakah tanggal 29 Desember 2025 Desa Bungku menerima surat permohonan informasi dari pemohon? Tidak menerima. Tidak menerima ya. Terus untuk surat keberatannya diterima atau tidak? Diterima. Surat keberatannya diterima. Tanggal berapa diterimanya? Kalau tanggalnya di atas tanggal 19 Pak ini. Nanti surat ini kan tanggal 19. Ya di atas tanggal 19, tanggal berapa pastinya? Di bulan Bisa dikonfirmasi tidak tanggal suratnya? kalau Terima. masih saya belum konfirmasi. Konfirmasi. Kan terima nomor Soalnya pernyataan dari kuasa hukum sebelumnya itu menyatakan surat keberatan dan surat permohonan yang pertama itu tidak diterima kedua-duanya. awal pertamanya memang tidak diterima setelah masuk proses sidang. Ternyata hari ini kan karena dia melalui JNT dicari surat itu kan tidak tahu di mana ditaruh gitu. Setelah dapat surat ini lalu ditunjuk kepada Masyuti lalu saya Ada surat yang bawa, kalau PDF ada. ada PDF ya. Tanggal terimanya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Terus saya ingin ditanyakan kepada pemohon, ini tujuan daripada permohonan informasi. Tujuan daripada permohonan informasi, apabila permohonan ini dapat atau dikabulkan oleh majelis, maka akan digunakan untuk apa permohonan ini? Data-data tersebut. Mengetahui, mengawasi dan terlibat dalam masalah dana desa, berakar pada upaya menciptakan tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan partisipatif. 1. Memastikan pengelolaan dana desa tidak pernah serta transparan dan bebas dari korupsi, agar masyarakat partisipasi dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan pembangunan agar tepat sasaran. Sebagai kontrol sosial pencegahan penyalahgunaan anggaran desa, memastikan program yang dibangun desa memberikan dampak jangka panjang pada positif. Baik, terus yang lebih spesifik lagi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke Desa Bungku itu apa? Bertindak sebagai jembatan agar masyarakat dan pemerintah desa memotivasi warga untuk terlibat dalam musyawarah desa. 2. Pendampingan hukum jika terjadi pelanggaran dan mengawal penggunaan dana desa sesuai dengan potensi kebutuhan. Pendampingan hukum ya, untuk mengawal Agar penggunaan dana desa sesuai dengan potensi kebutuhan. Baik. Mungkin dari saya cukup, kami silakan pada majelis sebelah kiri. Terima kasih Pak Idris. Oke, mohon dulu ya. Mohon yang surat tanggal 29 Desember menurut catatan pemohon sampai
Sampai. menurut riwayatnya ya. Sampai. Tapi memang tidak tahu yang terima, tidak tahu ya. Kades sendiri nanya segitu. Oh langsung kades yang terima ya. Iya. Yang tanggal 29. Iya. Yang tanggal 19 Kades juga. kades juga langsung kades. Tapi memang tidak 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 ada foto atau tidak ada dokumentasi oleh JNT-nya. Tapi menurut riwayatnya diterima ya. Bisa jam berapa diterima? Yang 29 dulu. Kan dikirim 29, ini dikirim 29 atau nomor suratnya 29. Kalau menurut versi pemohon sesuai dengan riwayat pengiriman JNT itu. Diterima oleh Kades langsung. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2025. Cuma ini diunggahnya di tanggal di jam 19.21 diunggah maksudnya. Nanti tetap tanggal 31 ya? Iya. Pengiriman tanggal 29 ya? Iya. Oke. Yang 19 Pak? Yang 19 Januari. 19 Januari diterima di tanggal 21 bulan 1 2026. 21 Januari ya? Iya. Berarti 2 hari nih kan? Iya. Yang tadi oleh Pak Kades. Oleh Kades ya. Itu diunggahnya juga di jam 19.48. Diunggahnya maksudnya kemana? Dia memberitahukan kita enggak? Di uploadnya. Di uploadnya apa? Tulis. Oh gitu. Tapi pada prinsipnya suratnya sampai ya. Oke, ke termohon nih. Ini sebelumnya sudah karena ini satu tim ya, kan ya, dipasangkan satu tim. Terkait kan karena kita mau ngitung nih. Kalau menurut versinya pemohon tadi sampai ke suratnya sesuai dengan riwayat yang ada di JNT-nya, JNT jasa pengirimannya. Kalau yang 29 nampaknya tanggal 31 Desember, yang 19 Januari nampaknya 21. Tapi kalau menurut informasi klien termohon yang tanggal 29 itu belum diterima ya? Tidak diterima. Itu sudah hasil sudah hasil diskusi dengan Oh, dengan kita. Yang diterima hanya tanggal yang 19 tadi ya. Tanggal 19 ini bukan secara langsung menerima ini surat kita tujuan ke kantor. Iya. Diberitahu oleh dari pegawainya, kemudian dia datang baru dia tahu pas ini ada surat dari pemohon. Oh, hari itu juga maksudnya enggak? Setelah beberapa hari kemudian. Oh, setelah beberapa hari. Ya, terus kalau menurut Pak Kadesnya gimana? Apa ada menghubungi atau gimana mau merespon surat yang kedua enggak? Tidak merespon. Tidak alasannya kira-kira apa? Pak Kades tahu nih apa ini orang minta informasi takut nih LSM misalnya gitu. Ya. Ada kehati-hatian atau bagaimana? Sebenarnya ada kehati-hatian. Bukan takut bukan ya? Bukan. Sebelumnya prinsipal kita juga klien kita juga sudah konfirmasi kepada pihak inspektorat. Oh gitu. Ya terus kira-kira apa responnya inspektorat? Kita kan ingin tahu legal standing orang yang menanyakan kepada kita meminta data ini kan siapa dan lembaga apa. Kan legal standing itu kita harus tahu. Iya. Meskipun ini terbuka. Iya. Sebabnya. Iya. Nah terus apa arahan inspektorat atau PMD ada zamannya apa? Tidak bisa diberikan. Oh tidak usah diberikan. Tidak bisa diberikan. Itu terkonfirmasi dengan Pak Kadesnya. Sudah terkonfirmasi. Tidak bisa diberikan menurut versi kepala inspektorat atau apanya? Kepala inspektorat. Kepala inspektorat. Walaupun yang diminta ini bukan laporan pertanggungjawaban, jadi ya, bukan ya. Yang diminta ini kan ya, tapi tetap tidak boleh diberikan kalau menurut inspektoratnya ya. Tidak boleh bisa diberikan. Selain inspektorat ada arahan lain mungkin DMD-nya, zamannya enggak. Dan ini terkonfirmasi ya. Boleh, maka tidak dibalas ya. Sebenarnya mungkin Pak Kades ini karena mereka nggak tahu betul apa permohonan ini, dia tanya tadi, maka minta arahan yang lebih tinggi gitu ya. Tapi menurut inspektoratnya itu tidak boleh dibalas. Kalau menurut kuasa termohon, kira-kira informasi ini boleh nggak diminta oleh kawan-kawan LSM, kawan media
Sebenarnya kalau menurut klien kita, kalau permintaannya baik, sepertinya kita ini kan dibangun satu lagi ya. Kita hubungan antara kita ini kan satu lagi. Yang kedua itu kan kalau etikanya itu baik, itu kan baik yang akan kita jawab. Tapi di sini kan ada ketimbangan sendiri. Iya. Pernyataan kades ini kan klien ini kan orang ini sebelumnya kan hubungan baik. Oh, sudah pernah kenal ya pemohon? Pemohon sudah saling misalnya sudah saling dekat, sudah saling konfirmasi gitu. Oh gitu. Nah, Seharusnya pemohon bisa minta langsung gitu kira-kira ya. sebenarnya seperti itu. Oh gitu ya. Tapi di sini kan ada nomorannya nih. Kan kita anggaplah sekarang ini pemohon ini kurang beritikat baik itu posisi termohon tadi. Ini kan ada nomor handphonenya misal dalam cerita silaturahmi. Apakah ini kan mereka bersurat nih. Ya. Kemudian ada kopnya, kemudian ada nomor Pak Kadesnya belum ada niat juga mau kontak misal kontak termohon dulu lah. Apa gimana informasi gitu pemohonnya? Kalau menurut klien kita sebenarnya sudah saling kontak. Oh sudah kalian Sudah kontak. saling kontak. Tapi tidak tidak ada kejelasan apa gimana? Ya, mungkin ada sesuatu hal yang nanti akan dijelaskan langsung oleh kadis itu sendiri. Oh, oke, ya berarti sebenarnya tadi surat yang kedua sudah diterima ya, terkonfirmasi diterima. Kemudian iya pemohon sebelumnya sudah ada komunikasi, kenapa tidak minta langsung gitu? Komunikasi itu. Maksud saya kenapa kan minta informasi ini kan boleh dua nih, datang langsung atau kalau desa bisa melalui jasa pengiriman ya. Nah, jasa pengiriman kenapa tidak bisa datang langsung ke desa kan kayaknya tadi Pak Kadesnya welcome kalau datang kita sudah terlebih bisa. Jalan kurang bagusnya, mungkin dia bisa masuk di sana. Oh jauh ya. Jauh. Buku ini Dari kompor lagi ke mungkin. Buku di tempat minyak ilegal itu. dia ya Pemayu ya. Kecamatan apa? Oh Banyuwangi. Itu mah jauh ya. Maka kita bersurat. Nah, tapi belum pernah ya. Belum pernah silaturahmi, belum pernah komunikasi sama sekali. Oke. Karena jauh itu kenapa pemohon? Padahal jauh. Mau juga masuk sana ke sana apa adanya tadi siduan yang spesifik. Sebab jangan dia peribasan di batangan buku itu. Betul. Oh buku banyak ya. Masyarakat ramai ya. Dana di sana. Oh dana desa ini. Kalau dia lebih 1 tahun, Ya itu di di mana dapat informasinya? ada informasi dari itu. Oh gitu ya. Ada aplikasi. Jumlah jumlah penduduk lebih besar desa dia ya. Wilayah luas itu. Oh wilayah terluar. Oke mungkin cukup dari saya jelas suratnya diterima, kemudian alasan diterima, kemudian informasinya juga informasi terbuka ya. Kalau menurut Anda ya. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke majelis pelaksanaan, ini mau konfirmasi kepada termohon, apakah di kantor desa itu ada nama Sulawesi? Nama Sulawesi. Iya. Tidak tahu. Tidak tahu. Kemarin kuasa ini yang menerima surat ini Sulawesi namanya. Yang kedua Ibu Lisa. Ibu Lisa ada tidak di kantor desa? Ibu Lisa ada. Ada Ibu Lisa ya. Berarti surat yang kedua ini diterima oleh Ibu Lisa. Iya. Lisa ya. Anak buah di kantor. Pegawai apa? Anak buah lah, ya pegawai lah. Pegawai di kantor desa ya. Yang Sulawesi tadi? Atau Sulawesi mungkin pegawai juga. Pegawai juga Pegawai ya. desa juga. Baik, kami silakan kepada majelis pelaksanaan. Terima kasih Ketua Majelis. Saya mungkin langsung ke pemohon. Tadi kan sudah dijelasin dari pemohon bahwa surat permohonan yang di tanggal 29 Desember itu terkirim di tanggal 31 Desember 1921. Kita tidak ada cerita unggah itu kapan, tapi kita kan berdasarkan data yang disampaikan JNT karena datanya tidak ada, karena kan dasar kami menetapkan tanggal ini karena kita yang diperiksa ini kan jangka waktu. Berarti data yang diunggah oleh JNT. Mau dia baru dapat sinyal itu ada urusannya dengan ini karena kita melihat dasarnya adalah itu. Nah, ini kan diterima di 31 Desember 1921. Jadi tadi kita hitung hari ke-11 ketika kemudian memasukkan surat keberatan di tanggal 19 Januari. Kalau memang diterima 31 Desember 1921. Nah, pertanyaannya kepada saudara termohon, apakah surat permohonan informasi pada tanggal 31 Desember pukul
buka. resmi terbuka, tutup. Tutup ya. Karena ini kan kami ingin tahu, ini karena yang diunggah ini memang kemarin alasannya bisa jadi jam 3 disampaikan, kemudian baru diunggah 19.21 karena sinyal tidak ada. Buku itu susah sinyal ya? Menyangkut termohon. Yang tempat-tempat tertentu ya ada yang susah dan Di kantor desa ada sinyal? ada wifi. Ada wifi di situ, tapi maksud saya di sana ada jaringan telepon seluler ada? Seluler, jaringan seluler. Ada, tapi tempat-tempat tertentu ya. Ya kantor desa, karena kan kita anggap surat itu diserahkan di kantor desa. Di kantor desa itu ada sinyal? Ada. Ada ya. Karena ini diserahkan 31 Desember 2021. Karena saudara termohon, kalau memang saudara termohon bisa membuktikan bahwa memang surat ini tidak sampai, atau misalnya, karena ini selisihnya cuma 1 hari loh. Kalau misalnya ini selisihnya, misalnya apa, makanya ini akan jadi tidak memenuhi jangka waktu. Tapi kalau saudara tidak ada bukti ya susah juga. Makanya kalau yang kita hitung di sidang pertama ini adalah pertama legal standing pemohon dan termohon, kemudian kewenangan relatif dan absolut, berikutnya terkait dengan jangka waktu. Nah, kami anggap sudah diterima di 31 Desember 1921. Makanya saya tanya ini tadi tidak diterima ya? Tidak terima. Dipastikan tidak diterima. Dipastikan. Kemudian karena di status GP-nya terkirim. Berikutnya permohonan keberatan itu tertanggal 19 Januari 2026 terkirim pada tanggal 21 Januari 2026 betul? Pukul 19.48 malam lagi. Iya. Nah, anggaplah 2 jam baru dapat sinyal. Nah, saya ingin tahu pada saudara termohon, pada saat surat permohonan keberatan ini berdasarkan surat GNT itu diterima di tanggal 21 Januari 2026 pukul 19.48. Apakah pada saat itu kantor buka? Tutup yang Tutup. Baik, kalau begitu pertanyaan kedua, tanggal berapa diterima surat? mungkin besok paginya itu yang diterima oleh Kades. Bisa nggak dipastikan ini tanggal berapa diterimanya? Tanggal berapa? Kalau Dia tidak bisa, menyampaikan kepada kami yang mulia ini. Kan surat ini kan sampai ke kantor. Setelah itu dia dapat telepon dari anak buah kantor bahwa ada surat semacam berkas. ada surat. Bisa nggak dapat itu panggilan pemberitahuan ada surat masuk itu tanggal berapa? Itu belum bisa saya. Karena ini kalau lewat aja 22 Januari itu baru 30 hari kerja. Tapi kalau dianggap diterima di 21 Januari, maka 9 Maret ini sudah masuk waktunya saudara pemohon untuk mengajukan penjelasan sengketa informasi. Jadi ini pas nih waktunya. Tapi kalau saudara terimanya di tanggal 22, ini beratur. Seperti itu. Makanya kalau tidak ada bukti saudara, ya tidak bisa kami iniin. Kami akan patokannya pada yang disampaikan oleh saudara pemohon. Tapi kalau saudara pemohon bisa membuktikan, misalnya ada panggilan WhatsApp yang menyatakan ada surat masuk barusan disampaikan, kan di WhatsApp itu ada waktu pengiriman, tanggalnya. Nah, kalau memang itu ada, ya itu bisa kami jadikan bukti untuk melihat ini. Tapi kalau tidak ada, ya tidak bisa kami ini. Nah, Kalau klien kita ada, kalau klien kita ada. menurut klien kita ada. Nah, kalau memang ada nanti tolong itu dibuktikan. Misalnya tanggal berapa orang yang menerima surat, kan biasanya ada WA-nya tuh. Iya, Yang iya. berapanya ini menerima surat, nanti tolong di ini. Iya. Nah, kami anggap sekarang memenuhi syarat lah, karena memang ini waktunya pas 30 hari. Dia mengajukan permohonan sengketa PKI ini kalau dia diterima di tanggal 21 Januari 2026 pukul 19.48, maka permohonannya adalah pas 30 hari. Nah, kalau diterimanya di tanggal 22 Januari 2026, maka ini masih prematur. Tadi kita nanya, kami kalau selisihnya sehari itu kami tanyain betul-betul, tapi kalau jaraknya 2 hari, 3 hari, itu kami anggap tidak ada persoalan. Nah, tapi kalau selisihnya pas 30 hari, ya itu kami makanya nanya betul tentang jam berapa diterima, tanggal berapa, karena itu akan menghitung hari. Menghitung hari apakah permohonan sengketa saudara pemohon ini memenuhi jangka waktu untuk dilakukannya penyelesaian sengketa sebelum kita masuk tahap verifikasi. Tapi kalau misalnya sekarang ada buktinya, ya untuk sementara kami anggap ini memenuhi syarat.
hari dia mengajukan permohonan sengketa dia di hari ke-31 ya. Di hari ke-31. Tapi silakan kalau ada bukti kan kita masih ada pembuktian nanti. Iya. Ya. Saya kira cukup karena kita baru beri beberapa hal ya. Baik, terima kasih. Saya rasa pemeriksaan awal ini cukup. Untuk gagal standing pemohon dan termohon itu terpenuhi. Kewenangan absolut Komisi Informasi itu terpenuhi. Kewenangan relatif yang mana Badan Publik Desa itu berada di Provinsi Jambi, karena Badan Komisi Informasi Kabupaten Batanghari belum terbentuk, maka itu menjadi kewenangan relatif Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi. Untuk jangka waktu penuh ya, itu terpenuhi. Dan juga tadi ini pertanyaan terakhir untuk termohon. Menurut termohon, ini informasi yang dimohonkan ini dikuasai oleh termohon, sifatnya terbuka atau dikecualikan? Terbuka ya. Baik, termohon juga menjawab bahwa informasi yang terbuka. Maka apabila informasi yang terbuka di dalam undang-undang, perintah undang-undang, yaitu dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk adjudikasi. Mediasi ini adalah sukarela, kemauan para pihak, tidak ada paksaan. Maka dari itu kami menawarkan nih kepada termohon terlebih dahulu, apakah bersedia untuk dilakukan mediasi? Bersedia ya. Terus kepada pemohon, apakah bersedia untuk dilakukan mediasi? Bersedia ya, melakukan mediasi. Karena pemohon dan termohon telah bersedia untuk mengikuti mediasi. Mediasi ini akan dilakukan boleh pada hari ini atau maksimal 3 hari setelah ini. 3 hari setelah sidang ini boleh dilakukan mediasi. Jangka waktu mediasi 14 hari kerja. 14 hari kerja. Apabila pemohon dan termohon para pihak merasa kurang waktu mediasinya, maka akan ditambah dengan waktu 7 hari kerja. Ini atas permintaan para pihak. Nanti mediatornya dibantu dari salah satu komisioner Komisi Informasi. Ada pertanyaan? Cukup ya? Termohon? Cukup. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa sidang pada hari ini untuk Desa Bungku saya rasa cukup. Sidang adjudikasi non litigasi dengan nomor register 010-KIP Jambi PSI _3 antara LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap Kepala Desa Bungku Kabupaten Batanghari ditunda sampai mendapat hasil mediasi. Saya nyatakan ditunda. Mungkin nunggu dulu pembaca putusan dan pemohon. Ya, pokoknya tidak hadir. Mau nunggu atau mau keluar, Pak? Kalau mau nunggu dulu tidak apa-apa. Ini bungkul. Ini untuk pompa air. Soalnya kita bisa. Ya, Bapak mau duduk di situ dulu, Pak. Biasanya kan nampaknya baca putusan dulu. Ya, kami baca putusan dulu. Baru lakukan mediasi. Bungkul selesai. Iya, besok itu mediasi. Cuma kami baca putusan dulu, Pak, untuk pompa air. Baik, saya akan membacakan putusan selah Desa Pompa Air. Putusan selah nomor register 015-KIP Jambi PSI _3 Identitas 1.1 Komisi Informasi Provinsi Jambi menerima, meriksa dan memutuskan sengketa informasi publik dengan nomor register 015-KIP Jambi PSI _3 2026 yang diajukan oleh nama LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi, alamat Perum Citra Kenali Blok B nomor 67 RT 20 Kelurahan Taur Kenali Kecamatan Telanai, yang dalam persidangan dihadiri oleh Firmansyah selaku prinsipal
Ketua DPD Gerakan Indonesia Provinsi Jambi, dan Vera Liana selaku bendahara. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap nama Kepala Desa Pompa Air Kabupaten Batanghari, nama desa, alamat Desa Pompa Air Bajubang Kabupaten Batanghari, selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2. Telah membaca surat pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa bukti dari pemohon, telah memanggil pemohon dan termohon secara sah dan patut. 2. Duduk perkara. A. Pendahuluan. Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi tanggal 12 Maret 2026 yang diterima dan didaftarkan oleh panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan nomor register 015-KIP Jambi PSI 3-Romawi 2026. Kronologi 2.2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2026 pemohon mengajukan surat permohonan permintaan data informasi kepada Desa Pompa Air Kabupaten Batanghari dengan nomor 0179-GRK-Jambi PIP dan seterusnya yang dikirimkan melalui JNT pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta yaitu terkait pengelolaan dana desa seperti pada Permendagri nomor 113 tahun 2013 dan 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 antara lain. Ini tidak saya bacakan karena sudah satu satuan dalam putusan. 2.3. Bahwa termohon tidak menanggapi surat permohonan pemohon sampai batas waktu sehingga pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada termohon dengan surat nomor 023 dan seterusnya tanggal 19 Januari 2026 yang dikirimkan melalui JNT pada hari yang sama sebagaimana dilampirkan oleh pemohon. 2.4. Bahwa termohon tidak menanggapi surat keberatan pemohon sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Panitera Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Jambi tertanggal 12 Maret 2026 dan Panitera telah meregister dengan nomor register 015-KIP Jambi dan seterusnya. 2.5. Bahwa terhadap sengketa informasi aku telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang pertama pada tanggal 22 April 2026 dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, yaitu pada hari pertama sidang Majelis Komisioner memeriksa A. Kewenangan Komisi Informasi. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon dan pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. C. Kedudukan hukum pemohon sebagai badan publik di dalam sengketa informasi. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik. 2.6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi sesuai di dalam isi permohonan yaitu pemohon yaitu bertujuan untuk sebagai kontrol sosial kontrol demi pembangunan desa kita ke depan. Alasan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara aku karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang telah diajukan pemohon kepada termohon. Petitum 2.8. Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menyelesaikan sengketa informasi aku. B. Alat-alat bukti keterangan pemohon. Ini surat-surat pemohon dianggap sudah dibacakan, keterangan termohon dan bukti-bukti juga dianggap sudah dibacakan. 3. Pertimbangan hukum. 3.1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur pasal 1 angka 5 pasal 35 ayat 1 huruf A dan 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 3.2. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan majelis komisioner yang selanjutnya disebut majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi menerima, meriksa dan memutus permohonan aku.
2. Kedudukan atau legal standing pemohon. 3. Kedudukan atau legal standing termohon sebagai badan publik yang di dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi. 3.3. Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan relatif. 1. Kewenangan absolut. 3.4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. 3.5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Yunto pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3.6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Informasi publik desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima oleh pemerintah atau diterima oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 3.7. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, meriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3.8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, pada pokoknya menyatakan bahwa informasi publik desa dapat diajukan oleh pemohon secara tertulis atau tidak tertulis, dan untuk menanggapinya badan publik memiliki jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. 3.9. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa atas alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang. Keberatan tersebut diajukan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan yang dimaksud. 3.10. Menimbang pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Yunto pasal 13 huruf B Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menyatakan bahwa pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi diterima oleh pemohon atau berakhirnya 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. 3.11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menyatakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila 1. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau 2. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID. 3.12. Menimbang berdasarkan paragraf 3.4 sampai dengan 3.11 Majelis Komisioner berpendapat sengketa berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Jambi.
dan oleh sebab itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa aku. 2. Kewenangan relatif menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Yunto pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi meliputi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan. 3.14 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Yunto pasal 6 ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, dalam hal Komisi Informasi Kabupaten Kota belum terbentuk, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten kota maupun badan publik desa dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. 3.15 menimbang bahwa termohon adalah kepala desa pompa air Kabupaten Batanghari, dan karena Komisi Informasi belum terbentuk di Kabupaten Batanghari, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten kota maupun tingkat kelurahan desa dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi, sehingga majelis berpendapat bahwa sengketa aku berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi, dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk menerima, meriksa, dan memutus permohonan aku. 3.16 menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 3.13, 3.14, dan 3.15 majelis berpendapat bahwa termohon adalah kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon. 3.17 menimbang bahwa pemohon informasi dalam sengketa aku mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai badan hukum, sebagaimana ketentuan yang diatur pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 3.18 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP Yunto pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan, pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. 3.19 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP, pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Perki PPSIP, pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk, paspor, dan identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia. 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Hak Asasi Manusia yang telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal pemohon adalah badan hukum. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang beroleh di persidangan, pemohon dalam perkara aku adalah lembaga swadaya masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia atau LSM Gerak Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah DPD Provinsi Jambi yang bertindak untuk atas nama organisasi namun tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari Dewan Pimpinan Pusat DPP serta tidak dapat membuktikan adanya kewenangan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memberikan hak kepada DPD untuk mengajukan permohonan informasi publik maupun sengketa informasi. 3.21
menimbang bahwa dalam sengketa informasi publik sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Peraturan Komisi Informasi Provinsi Komisi Informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, pemohon yang dapat menjadi pihak dalam warga negara adalah warga negara Indonesia, kelompok orang atau badan hukum dalam sengketa APO. Pemohon adalah organisasi masyarakat berbentuk LSM Gerak Indonesia DPD Provinsi Jambi yang bertindak atas nama organisasi namun tidak memiliki kewenangan representatif karena tidak didukung oleh surat kuasa dari DPP serta tidak terdapat ketentuan ADRT yang memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengajukan permohonan APO. 3.22 menimbang bahwa oleh karenanya majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf A angka 2 Peraturan Komisi Informasi, pemohon wajib membuktikan legalitas dan kewenangannya termasuk adanya pendelegasian kewenangan dari badan hukum itu yang dalam hal ini tidak dapat dipenuhi oleh pemohon. 3.23 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantahkan, dokumen yang disertakan oleh pemohon hanya berupa surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang pengesahan pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi serta bukti pendaftaran di Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol tanpa disertai surat kuasa dari DPP maupun dokumen ADRT yang memberikan kewenangan kepada DPD untuk bertindak atas nama organisasi dalam sengketa informasi publik. 3.24 menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan APO, sehingga permohonan pemohon sepatutnya dinyatakan tidak diterima. C. Kedudukan hukum legal standing termohon. Baik, kami silakan kepada majelis selanjutnya meneruskan. 3.25 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata layanan informasi publik desa menyebutkan bahwa Badan Publik Desa adalah pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, badan usaha milik desa, dan badan kerjasama antar desa. 3.26 menimbang termohon adalah Badan Publik Desa yang berkedudukan di Batanghari, Provinsi Jambi yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. 3.27 menimbang bahwa berdasarkan pada uraian paragraf 3.20 sampai dengan 3.22 Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagai badan publik. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3.28 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.5, yaitu pemohon mengajukan permohonan informasi kepada termohon pada tanggal 29 Desember 2025 melalui jasa pengiriman JNT yang diterima oleh termohon pada tanggal 21 Januari 2026. Namun termohon tidak memberikan tanggapan. Kemudian pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 19 Januari 2026 yang berdasarkan bukti resi pengiriman JNT diterima pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 23.19 WIB. 3.29 menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana yang dimaksud pasal 36 ayat 2 serta dalam pasal 13 Peraturan Komisi Informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang menyatakan bahwa pemohon
permohonan diajukan selama-lamanya 14 hari kerja dan tidak sejak diterimanya tanggapan tertulis dan atas keberatan atasan PPID atau sejak berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk memberikan tanggapan tertulis. 3.30 minimal bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, termohon tidak memberikan tanggapan permohonan informasi maupun keberatan yang diajukan oleh pemohon sehingga merujuk pada ketentuan pasal 13 huruf B seperti PSIP jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dihitung sejak berakhirnya 30 hari kerja bagi atasan PPD untuk memberikan tanggapan. Oleh karenanya, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon kepada Komisi Informasi telah diajukan dalam tenggang waktu yang masih memenuhi ketentuan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Junto pasal 13 huruf B tertib PPSIP. 3.31 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan pada paragraf 3.27 sampai dengan 3.2 sampai 3.24 terkait tidak terpenuhnya legal standing pemohon dalam permohonan penyelesaian informasi aku. Majelis memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan hal termasuk pokok perkara. Kesimpulan, berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 4.1 bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi berwenang untuk meriksa dan memutus permohonan aku. 4.2 bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara aku. 4.3 bahwa termohon memiliki kedudukan hukum legal standing dalam perkara aku. 4.4 bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan, Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat formil legal standing sehingga permohonan akuo tidak dapat diterima. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik nomor register 015/KIP Jambi PSI 3 Romawi 2026 yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima. 5.2 menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo tidak memenuhi syarat formil pada syarat administrasi pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 5.3 menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pemeriksaan pokok sengketa informasi aku. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Zamharin SHI MH selaku Ketua Melengkap Anggota, Siti Masridar SE dan Ahmad Taufik Elmi SP MSOS masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 4 Mei 2026 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Darul Akbar SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon. Ketua Majelis Zamharin SHI MH ditandatangani, anggota Siti Masridar SI ditandatangani, anggota Ahmad Taufik Elmi SP MSOS ditandatangani, panitera pengganti Darul Akbar SH ditandatangani. Untuk salinan putusan adjudikasi nomor 015/IP Jambi dan seterusnya ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 59 ayat 4 dan ayat 3
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Panitera pengganti Darul Akbar Esa. Untuk salinan putusan bisa diambil maksimal 3 hari setelah dibacakan putusan. Ada pertanyaan? Baru pemohon? Ya, ada, cukup. Baik. Untuk sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi dengan nomor register 015-GIP Jambi /PSI-3 Romawi /2026 antara LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap Kepala Desa Pompa Air Kabupaten Batanghari pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026 dinyatakan selesai dan ditutup.